Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA Negeri 4 Pekalongan, terutama kelas 10 IPS 1, 2, dan 3. Semoga kita semua tetap sehat, tetap bisa menjalankan aktivitas walaupun di masa pandemi corona seperti sekarang ini. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mohon maaf lahir dan batin. Anak-anakku, di masa pandemi corona sekarang ini, kita harus bisa menjaga diri kita masing-masing. Tidak ada yang menjamin bahwa diri kita akan bebas dari virus ini, karena virus ini mengancam semua orang di dunia ini. Bahkan hampir seluruh bumi ini sudah terinfeksi virus corona, kecuali data dari WHO bahwa virus ini belum masuk ke wilayah Antartika, karena memang wilayah Antartika itu penduduknya sangat sedikit sekali. Seperti itu. Anak-anakku, kita tetap harus menjaga kesehatan kita. Kita harus tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja, tetap belajar dari rumah, tetap bekerja dari rumah, bagaimanapun kondisi kita. Kita harus menjaga pola makan kita. Kita harus menjaga pola tidur kita, pola istirahat kita. Makan makanan yang bergizi, sayuran, buah-buahan, susu kalau bisa, vitamin, agar imun kita meningkat. Dan saran saya, jangan sering-sering membaca berita tentang corona. Takutkan ketika kalian membaca berita negatif tentang corona, imun kalian bisa turun. Jadi kalian bisa lebih gampang terkena virus ini. Maka dari itu, tetap jaga kesehatan. Karena di masa sekarang ini, apalagi menjelang Lebaran, banyak pemudik yang mereka menggunakan bagaimanapun caranya bisa pulang ke rumah mereka masing-masing. Tidak terkecuali pemudik yang datang ke Kota Pekalongan ini. Mereka datang dari wilayah sebagian besar dari wilayah yang zona merah, zona wilayah yang banyak terpapar virus corona. Bisa saja mereka salah satu orang yang sudah terdampak virus ini. Maka dari itu, kita harus tetap hati-hati menjaga kesehatan. Kalau terpaksa keluar rumah, kita pakai masker. Kalau bisa lagi, bawa hand sanitizer pribadi agar kita mengurangi kontak dengan orang lain. Seperti itu. Tambah-tambah lagi, menjelang Lebaran ini banyak pusat perbelanjaan di Kota Pekalongan yang kemudian dibuka kembali. Hal ini bisa menjadi tempat penyebaran virus corona, karena semakin banyaknya orang-orang yang datang ke sana. Tidak perlu saya sebutkan tempatnya, tapi kalian pasti sudah tahu, sudah mendengar beritanya. Maka dari itu, sekali lagi saya sarankan untuk tetap di rumah saja, belajar di rumah, bekerja di rumah. Kami selaku Bapak Ibu guru kalian akan tetap berusaha semaksimal mungkin agar pembelajaran bisa tetap berjalan. Materi bisa tetap disampaikan. Nilai-nilai kalian bisa tetap kami input. Dan kemudian ketika virus corona ini sudah hilang, kita bisa bersekolah lagi di sekolah kita tercinta ini. Itu anak. Oke. Untuk selanjutnya, untuk terutama kelas 10 IPS 1, 2, dan 3, saya ingin menjelaskan sedikit materi pembelajaran. Saya akan kembali menjelaskan tentang siklus hidrologi, karena pada pertemuan sebelumnya banyak teman-teman kalian yang masih bingung bagaimana sih siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah proses perputaran air yang ada di bumi kita ini, bahwa sebenarnya air yang ada di bumi kita itu jumlahnya tetap, hanya saja berpindah tempat ataupun berubah wujud air tersebut. Contohnya air yang berubah wujud sekarang ini karena pemanasan global, banyak
es di kutub utara, kutub selatan yang mencair, yang kemudian es tadi berubah menjadi air dan mengakibatkan jumlah air di lautan menjadi lebih banyak. Dampaknya seperti yang kita rasakan sekarang ini, di Pekalongan bagian utara banyak air yang belum meledak, air rob, banjir rob, seperti itu. Oke, tidak panjang lebar kembali, saya ingin menjelaskan tentang siklus hidrologi. Sebenarnya untuk menjelaskan siklus hidrologi ini, kita bisa mulai dari proses manapun. Kita bisa mulai dari proses evaporasi, penguapan yang terjadi di lingkungan abiotik. Abiotik itu maksudnya adalah laut, danau, sungai, ataupun penguapan dari tumbuhan, transpirasi, ataupun bisa dimulai dari runoff, atau bisa dari adveksi, proses perpindahan uap air yang sudah menjadi awan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ataupun kondensasi, proses berkumpulnya awan di atas, di atmosfer. Oke, untuk sekarang saya ingin menjelaskan dimulai dari proses evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air yang dikarenakan air tersebut mendapatkan panas matahari. Karena mendapatkan panas, air tersebut menguap ke atas. Jumlah air yang menguap ke atas itu banyak sekali. Karena bayangkan saja, lautan kita itu kan sangat luas. Belum ditambah lagi dengan sungai, danau, dan tempat-tempat yang ada airnya seperti rawa, bendungan. Air tersebut menguap. Uap airnya terkumpul di awan. Proses terkumpulnya, air yang menguap itu tidak hanya dari abiotik ya, tapi dari abiotik pun ada. Dari tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau yang terkena sinar matahari, kemudian mereka mengeluarkan uap air juga, yang kemudian bersama-sama dengan uap air yang dari laut, danau, sungai, mereka terkumpul menjadi satu di awan. Namanya proses kondensasi. Proses pengumpulan uap air di awan dinamakan kondensasi. Setelah terjadi kondensasi, bisa saja awan tersebut berpindah tempat karena terkena angin kemudian awan tersebut berpindah tempat ke sini. Proses perpindahannya disebut adveksi. Kemudian setelah terjadi adveksi, ketika awan sudah tidak kuat lagi menahan uap air, kemudian terjadilah presipitasi, hujan, yang sudah sering saya sebutkan ya. Proses ini turunnya air, turunnya salju, embun dari awan jatuh ke permukaan. Air tadi ada yang jatuh ke laut, ada yang jatuh ke sungai, ada yang jatuh ke tanah. Beberapa air tersebut yang jatuh ke sungai, mereka berpindah tempat dari sungai ke danau, ke laut, dan lain sebagainya. Proses perpindahan di aliran air tersebut dinamakan run off. Run, berlari, berpindah airnya. Selain itu, air yang jatuh di permukaan sebagian juga akan masuk ke permukaan tanah, ke dalam tanah. Mereka masuk melalui lapisan permeabel. Permeabel adalah lapisan tanah yang bisa dimasuki air. Airnya masuk ke dalam tanah. Air tanah tersebut masuk sampai akhirnya mereka menemui lapisan impermeabel. Impermeabel adalah lapisan yang kedap air. Jadi lapisan tersebut tidak bisa ditembus oleh air. Akhirnya air tersebut tertampung di atasnya. Nah, tampungan air di atas impermeabel tersebut yang dinamakan sebagai air tanah. Air tanah yang kemudian sebagai sumber kehidupan bagi manusia. Sumur-sumur di rumah kita tersebut mengambil air dari air tanah. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan kembali untuk proses siklus hidrologinya. Setelah terjadi runoff, setelah terjadi infiltrasi, bisa saja air tersebut naik ke permukaan lagi karena disedot oleh manusia.
disedot oleh sumur-sumur tersebut, kemudian masuk lagi ke aliran sungai. Aliran sungai nanti terjadilah penguapan lagi. Begitu terus proses siklus hidrologi ini terus berlangsung sampai nanti, ya kurang tahu saya, mungkin sampai kiamat proses hidrologi ini akan tetap terjadi. Sini gampang kan untuk menjelaskan proses siklus hidrologi. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan melalui Japri WA bisa, ke email juga bisa, ataupun komen kalau bisa, komen di bawahnya ya kalau bisa. Oke, terima kasih anak-anakku. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.